Kabar mengejutkan datang dari PSSI. Sintayong akhirnya diberhentikan. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan? Isi di komentar. Tapi jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, informasi yang didapat dari media, hampir semua media menyiarkan bahwa PSSI sudah memberhentikan pelatih Sintayong. Ini cukup mengejutkan. Karena memang saat ini kan banyak yang terbelah ya, pendukung dari ST ini. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Dan ini sangat semakin kuat di media sosial. Dan sekarang Pak Erick Thohir sudah memutuskan bersama dengan Exco PSSI dan jajarannya ya di PSSI bahwa Sintayong sudah diberhentikan. Nah, kalau kita lihat dari momen, bahwa ini momennya kurang tepat ya, karena sudah berada di pertengahan nih, dan timnas Indonesia sudah di posisi baik juga di klasemen kualifikasi Piala Dunia. Nah, tapi memang ada beberapa pihak yang melihat bahwa strategi Sintayong itu terlihat sama terus gitu ya. Nah, jadi bisa jadi kemungkinan untuk pertandingan selanjutnya itu akan terbaca dengan mudah oleh lawan gitu. Nah, jadi dua kontroversi inilah yang menjadikan bahwa pertimbangan dari PSSI yang mempertimbangkan PSSI mempertimbangkan untuk memberhentikan, dan ternyata dari hasil rapat PSSI memutuskan untuk memberhentikan. Ya, kalau kita lihat juga nih dari sisi resiko ya, resikonya sebetulnya ya sama-sama sih ya sebetulnya ya. Resiko bahwa nanti pelatih baru harus mengetahui budaya di Indonesia, misalkan di media sosial juga ya. Pelatih baru jangan sampai nanti shock kalau misalkan ada apa-apa diserang tuh medsosnya, akun-akunnya, baik akun Instagramnya segala macam ya. Nah, itu kan hal yang harus diketahui. Dan juga bagaimana para pemain dari timnas Indonesia dan waktu datang ke stadion ya semuanya berbondong-bondong, dan bisa saja itu kalau misalkan bermain buruk akan dicemooh juga cukup kencang nih ya supporter dari timnas Indonesia ini. Nah, jadi itu beberapa risiko yang bisa saja terjadi ya di pergantian nanti. Nah, tentunya kita sekarang perlu membantu juga ya, mendukung saja ya, karena apapun hasilnya atau apapun keputusannya, PSSI pasti sudah mempertimbangkan. Dan dari konferensi pers yang dilakukan oleh PSSI, Pak Erick Thohir sudah menyebutkan bahwa ini semua untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, nah, ya kalau misalkan seperti itu, artinya perlu, kalau misalkan memang sudah diputuskan mengganti pelatih Sintayong ini, ya artinya harus memang pelatih yang lebih high level lagi gitu ya. Harus high level lagi gitu, harus lebih tinggi lagi, yang kemampuannya jauh lebih baik gitu dibandingkan STY. Tapi apakah itu bisa terjadi? Nah, itu yang memang jadinya yang diragukan oleh sebagian supporter ya, terutama pendukung dari STY. Nah, tapi apapun itu ya kita tetap harus mendukung ya, harus mendukung bahwa dan percaya juga bahwa keputusan yang dilakukan oleh PSSI adalah keputusan yang terbaik ya, setelah mempertimbangkan berbagai hal ya. Karena di Exco pun ada beberapa kan yang tetap mendukung STY gitu, ada juga yang tidak, tetapi mungkin sudah merembukan semua berdasarkan data-data yang cukup jelas, analisa ya, tidak hanya memutuskan bahwa saya tidak senang dengan STY, bukan seperti itu ya, tetapi semuanya berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian dianalisa semuanya dari fakta-fakta yang ada, data-data,
kemudian informasi semuanya terkumpul, dianalisa, dan akhirnya ya keputusannya mungkin seperti ini, ya, memberhentikan STY. Nah, sekarang kedepannya kemungkinan dari mana nih pelatih yang cocok ya untuk timnas Indonesia? Jika kita lihat bahwa para pemain timnas Indonesia ini banyak yang datang dari yang kulturnya dari Belanda, ya, naturalisasi dari Belanda, pemain-pemain keturunan dari Belanda. Artinya sangat bijak kalau misalkan tepat, ya, mengetahui, pelatih ini mengetahui kultur dari para pemain Belanda ini juga gitu, ya, dan juga sudah tahu bagaimana sih cara bermain mereka, ya. Biasanya kalau pelatih Belanda sudah paham mengenai itu. Berbeda kalau misalkan dari pelatih Spanyol, ya, apakah pelatih Spanyol mengetahui juga gitu. Bahkan dulu malah sebaliknya, kalau misalkan kita lihat Barcelona beberapa kali mengadopsi pelatih-pelatih dari Belanda karena ingin bermain ball position, ya, bermain cantik, bermain bagus gitu kan. Nah, jadi dulu Spanyol seperti itu, ya, beberapa merekrut pelatih-pelatih dari Belanda. Nah, sekarang di Indonesia ya, timnas Indonesia ini para pemainnya pun banyak yang keturunan, ya, Belanda dan Indonesia gitu. Nah, beberapa karena berada di Belanda dan juga mengikuti pelatihan di klub mereka, ya, dan juga akademinya juga banyak di Belanda. Nah, jadi mungkin sebaiknya memang dari Belanda juga gitu pelatihnya. Nah, kira-kira kalau menurut teman-teman nih, ya, silahkan di kolom komentar diisi, ya, kira-kira siapa yang tepat bagi timnas Indonesia, ya, pelatihnya. Dari Belanda kah, atau dari Jerman kah, dari Spanyol, ya silahkan gitu. Kalau saya melihat bahwa ini sangat penting, ya, culture ini sangat penting karena ini jaraknya sudah sangat pendek, tinggal 2 bulan lagi pertandingan akan dimulai lagi, kualifikasi Piala Dunia ini. Nah, dalam jangka waktu 2 bulan ini si pelatih harus bisa adaptasi. Nah, yang paling bisa beradaptasi adalah pelatih dari Belanda karena para pemain Belanda tadi, ya kan, para pemain yang keturunan Indonesia tadi. Nah, mereka sudah lebih mengetahui lah, ya, setidaknya sejarah Indonesia pun tahu. Tetapi mungkin dari sisi supporter yang berbeda, ya, harus siap, mentalnya harus siap juga, harus kuat juga. Karena bisa jadi nanti itu tadi, ya, saya sudah menyebutkan, medsosnya bisa diserang, ya kan, bisa ya itulah karakter-karakter dari supporter Indonesia gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan bagaimana? Silahkan isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.